Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Watch Guy. Untuk video kali ini, saya akan kasih cara untuk membuka case jam tangan ya. Jadi ada beberapa contoh di sini, ada 3 jam dari brandnya Lorenzo, ada juga dari Goldsmith Time, dan juga dari Q&Q Attractive. Dan kebetulan ini masing-masing jam tangannya mempunyai jenis ini ya, pembuka jam tangan yang berbeda yang digunakannya ya. Oke, yang pertama kita dari jam tangannya Lorenzo dulu ya. Oh sorry, dari Goldsmith dulu deh. Nah, untuk Goldsmith Time, di sini kita ada Goldsmith Time dengan nomor referensi 8050 berapa nih? 59 ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mempunyai jam tangan yang sama ataupun bagian belakang jam tangan yang sama seperti ini, teman-teman bisa ini ya, nonton video ini untuk cara mengganti baterai ya, dan juga cara untuk membuka case jam tangannya, karena beda jam tangan kadang beda juga untuk cara bukanya. Oke, yang pertama teman-teman, alat yang mesti digunakan itu teman-teman kalau misalnya nggak punya alat seperti ini ya, ini sebenarnya bisa beli aja teman-teman di online. Tapi kalau misalnya teman-teman ini ya takut menggunakan alat seperti ini, teman-teman bisa menggunakan bola ajaib seperti ini ya. Ini harganya juga nggak sampai 50.000 sih kalau nggak salah ya, dan ini bisa digunakan beberapa kali teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai jam tangan yang mempunyai apa ya, belakang jam tangannya itu yang gigi-gigi gini ya, yang mesti diputar ya. Nah, itu teman-teman alternatifnya kalau misalnya susah memakai ini, pakai yang ini aja teman-teman. Ini gampang banget beneran ya, dan bisa digunakan seterusnya. Jadi kalau mau ganti baterai tinggal beli baterainya aja tanpa perlu ke tukang jam lagi teman-teman ya. Oke, langsung kita buka dulu. Buka bagian knopnya knop spring bar yang di bakalnya ya teman-teman. Nah, untuk pembelian baterai juga sebenarnya sih kalau pengen lebih aman bisa langsung ke toko jamnya, karena memang sekarang banyak beredar baterai-baterai jam tangan yang KW ya. Hati-hati teman-teman, karena bisa merusak mesin juga. Oke, nah kalau misalnya ini seperti ini dia yang diputar ya teman-teman. Ciri khasnya kayak gimana sih? Ciri khasnya ada gigi-gigi seperti ini ya. Nah, ada gigi-gigi seperti ini. Oke. Nah, cara bukanya seperti apa teman-teman? Nah, bisa pakai yang kayak gini. Jadi bagian gigi-gigi ininya mesti ngepas ya teman-teman, baru diputar. Tapi kalau misalnya orang-orang kan kadang yang awam agak susah ya pakai alat ini. Nah, teman-teman beli yang ini aja teman-teman ya. Nah, cara bukanya lebih gampang. Ini tinggal kayak gini, ini seperti ini, dan tekan. Nah, ini langsung terbuka teman-teman, diputar aja ya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman. Jadi cara untuk membuka case-nya jam tangan yang seperti ini bisa pakai yang alat seperti ini, bisa pakai balon seperti ini ya. Oke, di sini kita ganti baterai aja sekalian ya. Dan di sini menggunakan mesin VX ya. Ini VX berapa sih? Aku coba cek dulu. VX 42E ya. Ini VX 42E dengan baterai tipe 920 ya ini ya. Oke teman-teman, baterainya tipe 920 ya. Oke, kita coba cek dulu baterainya apakah ada. Oke, baterainya ada teman-teman, seperti ini ya. Baterai yang digunakan, kita langsung klik aja. Oke. Nah, si holdernya juga kita pakai lagi. Ini jangan sampai tidak dipakai. Kalau misalnya si holdernya ketinggalan dan tidak dipakai, dia bakal goyang ya si jam tangannya kalau pas di setting. Teman-teman, ini kita putar lagi seperti ini. Nah, oke. Dan untuk mengencangkannya seperti ini teman-teman, langsung diputar ke sini. Nah, ini susah banget teman-teman ya kalau udah diputar. Nah, untuk jam tangannya sudah nyala ya. Oke, kita lanjut lagi ke jam tangan Lorenzo. Ini Lorenzo dengan nomor referensi LZR
1052 MLTHR GP. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini sama kayak yang tadi ya. Jadi ada gigi-gigi di sini. Oke. Tapi jangan ketipu teman-teman. Teman-teman juga kalau misalnya pinggirnya apa ya, walaupun ada gigi-gigi gini tidak semua itu diputar ya, teman-teman. Jadi mesti dicek di samping sebelah sini nih, teman-teman ya. Di samping sebelah sini ya. Kalau misalnya nih teman-teman udah pakai balon ini diputar ternyata susah, pakai ini susah banget tetap ya. Nah, teman-teman mesti dicek bagian samping-samping ininya teman-teman. Kalau misalnya bagian samping ininya ada logak ya, ada lubang ya. Nah, ini bukan diputar teman-teman, tapi ini mesti dicongkel. Caranya kayak gimana? Teman-teman cukup pakai pisau kecil seperti ini ataupun obeng yang pipih ya, bisa ya. Ini tinggal dicongkel gini aja ya. Ini yang tajamnya atau pakai obeng pun sama ya teman-teman. Si bagian yang tajamnya itu di bagian masuk yang lubangnya, langsung klik seperti ini teman-teman ya. Cara ganti baterainya, oh ini juga mesinnya VX42E ya. Dan untuk cara ganti baterainya sama aja, dia tinggal dicongkel aja. Oke, seperti ini teman-teman. Oke, kita ganti dulu baterainya. Sebelah sini klik holdernya, jangan lupa ya teman-teman. Jadi kalau misalnya holder ini biasanya kadang suka lupa ya, suka lupa disimpan, tahu-tahu udah dikencangin baru nggak dipasang ya. Karena misalnya kalau holder ini nggak dipakai, yang kata aku tadi dia goyang pas di settingnya. Nah, kalau misalnya cara masangnya kayak gimana sih? Nah, masangnya sama kayak tadi aja. Ini udah ini ya, udah kenceng. Oke, sip. Bagian lubang ininya di bagian sini. Oke. Ini mah tinggal ditekan aja teman-teman ya. Kalau yang kayak gini nggak usah diputar lagi karena memang bukan diputar, dia cuman tinggal ditekan aja. Oke, jamnya sudah nyala. Dan lanjut kita ke bagian jam tangan QNQ dengan nomor referensi DG08J005Y. Ini mesinnya bagus sih mestinya ya. Ini chronograph-nya juga jalan, QNQ atraktif. Kita coba cek dia pakai mesin apa sih sekaliannya, penasaran. A few moments later. Oke, sip, lanjut teman-teman ya. Jadi di sini ada dari QNQ ya, QNQ atraktif. Oke. Ini cara bukanya yang diputar ini ya, pakai baut teman-teman. Oke. Ini pakai baut teman-teman ya. Untuk cara bukanya seperti yang lain, seperti jam tangan yang biasa ya. Dia tinggal pakai obeng aja. Aku coba cari dulu obengnya yang ngepas. Oke. Untuk caranya seperti ini. Oke, kita buka aja teman-teman. Dan ini walaupun chronograph tapi harganya hemat banget teman-teman ya. Ini bagus deh kayaknya mesinnya mestinya ya. Aku juga penasaran sih mesin apa ini yang dipakainya. Karena ini harganya sekitar di bawah 500.000 sih mestinya. Oke, kita coba cek dulu. Oh, oke. Mesinnya cakep banget teman-teman. Ini mesin yang sama kayak fosil ya. Nah, mesinnya sama kayak fosil teman-teman yang tadi yang di video sebelumnya ya. Cuman ini tipenya berbeda. Ini tipe JS50 ya. Dari Miyota. Oh, Miyota itu Citizen kalau nggak salah, keluaran Citizen. Ini bagus banget sih teman-teman ya. Dengan harga under 500 sih, ini udah dapat jam tangan dari QNQ dengan spek yang sudah chronograph dan mesinnya juga udah oke banget ya. Untuk baterai yang digunakan, dia menggunakan baterai tipe Ting. Oh, 621. Oke. Kita coba cek baterai 621 ya. Nah, ini teman-teman baterai 621-nya udah ada. Kita langsung masukin aja. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau bakal baterainya, jangan dicongkel ya teman-teman. Ininya aja di bagian ini geser. Digeser ke samping, dia nanti muncul sendiri. Oke. Sebelah sini kita klik lagi dan kita pasangin
bagian belakang jam tangannya ya. Oke. Kita baut semuanya teman-teman. Nah kalau udah masuk semua itu baru dikencengin teman-teman. Jadi sebisa mungkin kalau misalnya teman-teman punya jam tangan kayak gini, jangan dikencengin satu sisi aja, tapi mesti masuk dulu si bautnya, baru dia dikencengin biar tidak merusak si bagian ininya, bodinya ya teman-teman, biar lebih padat juga. Kadang kalau misalnya dikencengin di salah satu sisi doang, di bagian sini kadang suka cekah ya, suka agak ngangkat gitu, malah ngerusak si bagian bodi yang di dalam ininya teman-teman. Nah oke, teman-teman, jam tangannya sudah nyala. Jadi sekian video dari saya. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share ke teman-teman yang membutuhkan, ataupun bagi teman-teman yang suka video ini, like dan subscribe juga, biar saya juga lebih semangat untuk upload video selain yang ini ya. Biar saya juga semangat untuk upload video baru. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang mau membeli alat balon sakti ini di online banyak banget teman-teman ya. Teman-teman bisa beli aja langsung ya. Atau kalau misalnya pengen beli pisau seperti ini juga di online ada. Tapi kalau misalnya pengen sih ya sih lebih baik beli aja sih, daripada pakai alat-alat seadanya malah rusak ke jam tangannya sih, mending beli aja. Dan itu juga kan dibelinya cuma sekali, tidak berkali-kali, dan dipakainya juga berkali-kali ya. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.